Sejak diambil alih oleh pria kaya raya asal Rusia, Roman Abramovich, Chelsea langsung menjelma menjadi salah satu kekuatan terbesar di Eropa. Dengan turut mendatangkan manajer kenamaan, Jose Mourinho, yang baru saja memenangi trofi Liga Champions Eropa bersama FC Porto. The Blues mampu meraih 2 gelar Liga Primer Inggris secara beruntun. Mereka jadi kekuatan baru di Inggris dengan sejumlah aktor lapangan yang pada akhirnya keluar sebagai legenda. Sayangnya, dana besar yang dikeluarkan Roman Abramovich gagal membuat mereka memenangi kejuaraan tertinggi Eropa. Pada musim 2004-2005, Chelsea sejatinya mampu melaju hingga fase semifinal. Sayangnya mereka harus tersingkir setelah Liverpool memenangi pertandingan lewat gol hantu Luis Garcia yang begitu terkenal. Musim berlanjut, Abramovich masih percaya pada Mourinho. Namun gelar juara Eropa yang tak kunjung datang membuat sang miliarder putuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Portugal. Di kompetisi Liga Champions Eropa, Chelsea memang punya catatan yang tidak terlalu baik. Sejumlah momen kelam setelah tragedi gol hantu Luis Garcia terus bermunculan. Di antaranya mereka kalah di partai final tahun 2008 usai John Terry terpeleset dalam drama adu penalti. Plus kalah secara menyakitkan dari FC Barcelona dengan pertandingan yang amat kontroversial pada tahun 2009. Ketika gelar Eropa masih belum juga diraih, Chelsea justru mengalami kemunduran performa. Tepat pada musim 2011-2012, mereka untuk pertama kalinya terlempar dari posisi 3 besar Premier League sejak musim 2003-2004. Di akhir gelaran, Singa London cuma mampu menempati posisi 6 klasemen. Namun, momen kelam di kompetisi yang sudah mereka kuasai selama beberapa tahun justru memberi hikmah tersendiri. Ketika trofi IPL sudah sangat mustahil dikejar, Chelsea menargetkan misi sulit di kompetisi Liga Champions Eropa. Saat tidak ada seorang pun yang percaya pada mereka, takdir justru mengajarkan kepada orang-orang untuk menyingkirkan sikap meremehkan. Skuad yang cukup baik untuk melewati fase grup. Di kompetisi Liga Champions Eropa musim 2011-2012, Chelsea masih dihuni oleh sejumlah nama tenar. Dimulai dari posisi kiper, masih terdapat nama Peter Cech. Kemudian di posisi belakang juga masih terdapat nama Branislav Ivanovic, Ashley Cole, David Luiz, John Terry, hingga rekrutan bulan musim dingin Gary Cahill. Sementara di lini tengah, Frank Lampard masih begitu mendominasi. Selain itu, terdapat nama baru macam Raul Meireles, sampai si jenius asal Spanyol, Juan Mata. Lini serang, Chelsea masih mempercayakan pada nama Fernando Torres, sampai sang legenda Didier Drogba. Dengan nama-nama hebat lainnya, Chelsea sukses melewati rintangan di grup E dengan sedikit terjal. Mereka yang berada satu kolam dengan Bayer Leverkusen, Valencia, hingga KRC Genk cuma mengoleksi 11 angka untuk duduk di tangga pertama. Chelsea mencatat 3 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kali kalah. Mereka unggul 1 angka dari Bayer Leverkusen yang mengoleksi 10 angka. Datang sebagai juara grup E, Chelsea harus bertemu dengan tim yang tengah naik daun, Napoli, yang menjadi runner-up grup A. Il Partenope ketika itu cuma kalah dari Bayern dan sukses mengangkangi tim kaya raya Manchester City, serta melibas wakil Spanyol Villarreal. Bertanding melawan tim yang dihuni pemain seperti Ezequiel Lavezzi, Marek Hamšík, sampai Edinson Cavani, Chelsea dibuat repot bukan main. Maka dari itu, dalam perjalanan menuju tangga juara, pertandingan melawan Napoli tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh penggemar Chelsea. Terlebih ada momen pergantian pelatih yang membuat banyak pihak ragu untuk menaruh Chelsea sebagai favorit. Laga tak terlupakan melawan Napoli. Ya, di pertandingan tersebut Chelsea masih kesulitan di Liga. Mereka masih sulit menembus posisi 3 besar dan kudu meladeni perlawanan Napoli sebagai tim yang terkenal solid. Benar saja, di leg pertama yang digelar di Italia,
Chelsea harus kalah dengan skor 1-3. Juan Mata sempat membuka keunggulan tim London pada menit ke-27. Namun keganasan para penyerang Napoli membuat gawang Peter Cech diberondong sebanyak 3 kali. Pada menit ke-39, Lavezzi sukses menyamakan kedudukan. Kemudian di akhir babak pertama, Cavani yang gantian mencetak gol, sekaligus mengubah keadaan. Pada babak kedua, Napoli yang kian percaya diri sukses mencetak gol ketiga pada menit ke-65 yang lagi-lagi tercipta lewat aksi Ezequiel Lavezzi. Dengan kekalahan tersebut, Roman Abramovich tak mau berkompromi. Pelatih Andre Villas-Boas yang ketika itu menjabat langsung dipecat. Tak berlama-lama, asisten pelatih Roberto Di Matteo langsung ditunjuk sebagai caretaker. Dari momen tersebut terdapat sebuah kisah yang pada akhirnya diangkat oleh Didier Drogba. Pemain asal Pantai Gading itu menganggap bila pemecatan Villas-Boas telah berhasil meningkatkan motivasi para pemain Chelsea untuk menciptakan sebuah kisah tak terlupakan. Pelatih dipecat, kami para pemain mengadakan pertemuan. Kami menyadari bertanggung jawab atas kepergiannya. Kapten berbicara, dan pemimpin lainnya dalam grup ini juga sama. Kami memutuskan untuk memberikan segalanya pada kompetisi ini. Meski kami kalah 1-3 dari Napoli, kami telah mengejar trofi ini selama 8 tahun dan tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada runner-up. Semua orang setuju untuk mengesampingkan ego dan menantang diri masing-masing untuk tujuan yang sama, ujar Drogba. Drogba meminta tolong kepada Juan Mata yang saat itu masih sangat muda tapi sudah berhasil membawa timnas Spanyol juara Piala Dunia 2010. Dia berharap kejeniusan sang gelandang bisa membantu Chelsea meraih trofi Liga Champions untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di Februari saya berkata kepada Mata, "Tolong maestro, bantu saya memenangkan Liga Champions." Dia menatap saya seperti, "Anda gila, Anda Drogba. Dan Anda yang seharusnya membantu saya juara." Saya kemudian mengatakan kepadanya bila saya sudah di sini selama 8 tahun dan tidak pernah juara. Jadi saya yakin Mata yang akan membantu kami menang, tuturnya. Apa yang menjadi motivasi serta semangat para pemain Chelsea pun sukses menciptakan sebuah comeback sempurna di laga melawan Napoli. Bermain di hadapan publik sendiri, Stadion Stamford Bridge, Chelsea mencoba tampil menyerang sejak awal pertandingan. Pertandingan baru berjalan 5 menit. Chelsea sudah memiliki 2 peluang emas lewat John Terry dan Daniel Sturridge. Didier Drogba akhirnya berhasil menjaringkan bola ke gawang Napoli di menit ke-28. Ex-Marseille itu memaksimalkan umpan Ramirez dengan sundulan. Kemudian saat babak kedua baru berjalan 2 menit, Chelsea mampu menambah keunggulan. John Terry sukses memaksimalkan sepak pojok Frank Lampard. The Blues pun berpeluang melaju ke babak selanjutnya dengan keunggulan 2 gol. Perjuangan Chelsea lantas sempat tersendat. Usai Gökhan Inler mampu mencetak 1 gol balasan untuk Napoli di menit ke-54. Gol tersebut membuat posisi Chelsea semakin sulit karena harus mencetak 1 gol tambahan lagi untuk memaksakan hasil imbang. Setelah melakukan serangan bertubi, gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-74. Wasit Felix Bridge memberikan hadiah penalti setelah Andrea Dossena kedapatan menyentuh bola dengan tangannya. Lampard yang ditunjuk sebagai eksekutor pun sukses menjalankan tugasnya. Hingga waktu normal berakhir, kedua tim gagal mencetak gol tambahan. Pertandingan terpaksa dilanjutkan ke babak tambahan karena kedua tim memiliki agregat sama kuat 4-4. Sebelum babak tambahan pertama berakhir, Branislav Ivanovic sukses mencetak gol di menit ke-105. Tendangan bek asal Serbia itu tak mampu dihalau De Sanctis. Gol tersebut lalu menjadi penentu lolosnya Chelsea ke babak perempat final dengan sangat istimewa. Momen manis di Camp Nou. Di babak perempat final, keberuntungan menghampiri skuad Chelsea. Mereka bertemu dengan Benfica yang sukses dilibas dalam 2 leg sekaligus. The Blues menang dengan skor 1-0 di leg pertama dan 2-1 di leg kedua, sehingga membuat mereka lolos ke babak semifinal dengan keunggulan agregat 3-1. Bermain di babak semifinal, Chelsea harus berhadapan dengan FC Barcelona yang berstatus sebagai juara bertahan.
Melewati hadangan skuad asuhan Pep Guardiola jelas tidak mudah. Apalagi El Barca dihuni oleh pemain yang sedang berada di performa prima. Sebut saja Lionel Messi, duo Xavi Iniesta, sampai Carles Puyol. Namun begitu, lewat gol sematawayang Didier Drogba pada menit ke-45, Chelsea berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 di kandang sendiri. Keunggulan 1 gol pun menjadi modal terbaik bagi Chelsea yang akan bertandang ke Camp Nou pada pertandingan kedua. Benar saja, di leg kedua baik Barca maupun Chelsea harus melewati permainan yang begitu ketat. Laga itu pun nyaris menjadi sebuah petaka bagi Chelsea. Pada menit 35, Barcelona menyamakan agregat lewat gol Sergio Busquets. Apes 2 menit berselang, Chelsea kehilangan bek sentral sekaligus kapten John Terry yang dikartu merah oleh wasit Cüneyt Çakır asal Turki. Melawan Barcelona dengan 10 pemain jelas tidak menguntungkan bagi Chelsea. Kalah jumlah pemain akhirnya membuat Chelsea ketinggalan 2 gol setelah pada menit ke-43 Barcelona kembali mencetak gol lewat aksi Andres Iniesta. Beruntung, pada menit ke-45+1, Chelsea menipiskan selisih skor lewat gol indah Ramirez yang sukses memperdaya kiper Victor Valdes. Akan tetapi tak berselang lama, Chelsea dibuat ketar-ketir setelah Barcelona mendapatkan penalti pada menit ke-49. Untungnya mereka selamat setelah eksekusi Lionel Messi terlalu tinggi dan hanya mengenai mistar yang dijaga Peter Cech. Di tengah gempuran yang dilancarkan Barca, Di Matteo menggantikan Drogba dengan Torres yang bugar. Walhasil, pada menit ke-90+2, Chelsea bisa mematahkan sebuah serangan Barcelona dan langsung mengirim bola ke barisan depan yang sudah terdapat Fernando Torres. Tak ada satupun pemain Barcelona di wilayah pertahanan mereka membuat Torres leluasa menggiring bola. Ketika terdapat kesempatan one-on-one dengan Valdes, Torres dengan mudah mengecoh sang kiper lalu menceploskan bola ke gawang kosong. Skor akhir 2-2 pun membuat Chelsea menuntaskan pekerjaan mereka. Barcelona menangis dan The Blues lolos ke final dengan agregat 3-2. Final dramatis melawan FC Bayern. Di babak final, Chelsea sudah ditunggu oleh Bayern yang sukses atasi perlawanan Real Madrid. Dalam hal ini, The Bavaria jadi tim yang diuntungkan karena final digelar di Allianz Arena, yang tak lain dan tak bukan adalah kandang mereka sendiri. Sepanjang laga, kedua tim ngotot mencetak gol. Chelsea dihuni oleh Didier Drogba yang didukung oleh Juan Mata dan Frank Lampard. Sementara Bayern menantang dengan nama Mario Gomez, Thomas Muller, serta 2 Ribéry Robben. Laga seolah bakal memunculkan Bayern sebagai juara setelah pada menit ke-83 Thomas Muller mampu membawa FC Hollywood unggul. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah Didier Drogba mampu menyamakan kedudukan lewat sebuah tandukan mematikan. Uniknya, gol tersebut buah dari asis Juan Mata yang sebelumnya sempat dimintai bantuan Drogba untuk memenangkan trofi prestisius ini. Ketika skor sama kuat bertahan hingga 90 menit, babak tambahan pun harus dilalui. Di momen ini, Bayern lagi-lagi berpeluang meraih gelar juara, sebab mereka mendapat hadiah penalti usai ada pemain yang dilanggar di kotak terlarang. Nasib baik bagi Chelsea. Peter Cech sukses menepis tendangan yang dilancarkan oleh Arjen Robben yang bertindak sebagai algojo. Dari situ, semangat untuk memenangi trofi pun kian memuncak. Ketika pemenang harus ditentukan lewat drama adu penalti, Chelsea akhirnya memastikan gelar juara UCL pertama mereka sepanjang sejarah, usai menang dengan skor 4-3. Pada momen penentuan, sepakan Didier Drogba gagal diantisipasi oleh Manuel Neuer. Semua pemain bersukacita. Seluruh supporter The Blues seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Chelsea juara. Mereka resmi menasbihkan diri sebagai raksasa Eropa usai 1 trofi UCL sukses mampir ke lemari piala. Kami sangat bahagia malam ini. Bayern adalah tim yang bagus dan ketika mereka mencetak gol, tidak banyak waktu tersisa. Dalam permainan seperti ini, Anda membutuhkan pemain yang mampu memanfaatkan peluang dan kami memiliki banyak pemain seperti itu, ujar pelatih Di Matteo. Sementara itu, dari sudut yang berbeda, Frank Lampard memberi pujian setinggi langit kepada Didier Drogba
yang dianggap telah menciptakan banyak momen besar di masa-masa sulit yang tengah dialami Chelsea. Saya tidak percaya, setelah musim yang kami jalani, semangat kami terlihat. Kami tidak memainkan permainan terbaik kami. Pemeran utama adalah Didier. Dia seorang pahlawan. Tanpa dia, kita tidak ada di sini. Dia mencetak gol di pertandingan besar. Apa yang dia lakukan malam ini telah dia lakukan sepanjang karirnya. Ini adalah salah satu yang benar-benar kami inginkan. Dan sekarang kami mendapatkannya.